Kemudian kaidah keempat, wal imanu yazidu bit ta'at wa yanqusu bi nawaqisih wa yantaqidu bi nawaqidih. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan nawaqis, dan batal dengan nawaqid. Nah, ini penting. Ya, ini penting sekali. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Sebagaimana misalkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menurunkan sakinah, ketenangan di hati-hati orang mukmin supaya imannya itu bertambah ya di atas keimanan mereka, supaya keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada sebelumnya. Jadi ketika diturunkan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, iman orang mukmin bertambah. Maka di sini kita lihat ya iman itu bisa bertambah. Ya, bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan nawaqis, batal dengan nawaqid. Apa ini yang dimaksud? Ya, kita lanjutkan kaidah yang keempat, wadzalika li'anna dzunuba 'ala naw'ain. Itu karena dosa-dosa itu terdiri atas dua jenis. Nawaqid wa hiya tunqidul iman wa tukhriju minal millah, wan nawaqis wa hiya tunqisul iman wa la tukhriju minal millah. Jenis dosa yang pertama adalah nawaqid dengan dhad, yaitu dosa-dosa yang membatalkan keimanan dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini jenis pertama. Jenis kedua nawaqis, yaitu dosa-dosa yang mengurangi keimanan dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi ada dua jenis dosa. Dosa pembatal keimanan dan dosa pengurang keimanan. Nawaqidul iman itu adalah pembatal keimanan, nawaqisul iman itu adalah pengurang keimanan. Jadi kalau seseorang melakukan ya dosa yang merupakan pembatal keimanan, maka imannya langsung batal. Ya, imannya runtuh, langsung batal, keluar dari Islam menuju kekufuran. Ini bahayanya dosa-dosa yang merupakan nawaqidul iman, dosa-dosa pembatal keimanan. Sedangkan kalau melakukan dosa-dosa yang merupakan nawaqisul iman, pengurang keimanan, maka imannya tidak batal, dia tidak keluar dari Islam, ya, tetapi imannya berkurang. Ya, itulah mengapa disebut pengurang keimanan. Maka di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW bersabda, yadkhulu ahlul jannah al jannah wa ahlun nar an nar. Thumma yaqulu Allah Ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal iman. Yadkhulu ahlul jannah al jannah, ketika penduduk surga masuk surga, ketika penduduk neraka masuk neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Keluarkanlah orang-orang yang di dalam hatinya ada sekecil, seberat atau sebesar biji sawi dari iman. Yani iman itu bisa sekecil biji sawi seperti itu. Mithqalu habbatin min khardalin min iman. Jadi iman itu bisa berkurang sampai sekecil itu. Jadi ini menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang. Ya. Di antara dalil bahwa iman itu bisa berkurang. Iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Itu kesimpulan dari kaidah yang keempat. Tetapi sekarang nanti ya iman itu berkurang dengan nawaqis, tapi juga batal dengan nawaqid. Jadi ini yang harus kita ya pahami, bahwa ada dosa-dosa yang merupakan pembatal keimanan dan itu jumlahnya lumayan banyak. Dan itu semuanya adalah dosa-dosa yang sangat besar, ya. Sehingga wajib bagi kita untuk mempelajari tentang dosa-dosa tersebut sehingga kita bisa menghindari dosa-dosa tersebut dan mengedukasi masyarakat untuk menjauhi dosa-dosa tersebut, begitu ya. Jadi yang namanya pembatal keimanan, yang namanya orang itu keluar dari Islam menuju kekufuran, itu tidak hanya ketika dia pindah agama. Itu kesimpulannya. Paham?
Jangan kemudian kita memahami bahwa orang itu tidak lagi di dalam Islam, tidak lagi di dalam lingkup Islam, tidak lagi dinilai sebagai muslim oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ketika orang tersebut pindah agama. Tapi ada juga dosa-dosa yang dia lakukan, dia sekedar melakukan dosa tersebut, maka itu akan mengeluarkannya dari agama. Kenapa? Karena dosa itu sangat besar. Yang itu akan kita jelaskan apa saja dosa-dosa tersebut di kaidah yang kelima, insyaallah sebentar lagi. Ya, jadi ada dosa-dosa yang sangat besar yang ketika itu dilakukan, satu saja dari dosa tersebut dilakukan, walaupun orang tersebut tidak menyengaja untuk pindah agama, gitu ya, Allahul musta'an, maka ini berbahaya. Ini bisa jadi dia tidak lagi dinilai sebagai muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, kalau ada yang protes misalkan, antum ini kok ngomongin dosa-dosa yang bikin orang keluar dari Islam, bukankah tujuan kita adalah memasukkan orang-orang untuk masuk Islam gitu ya? Kenapa kok antum malah ingin mengeluarkan orang dari Islam? Kita katakan, siapa yang ingin mengeluarkan orang dari Islam? Kita mempelajari dosa-dosa ini supaya kita bisa mengedukasi masyarakat, ya, supaya kita terhindar dari dosa-dosa tersebut dan supaya masyarakat terhindar dari dosa-dosa tersebut. Betul? Itu tujuan kita.